Halo, kembali lagi bersama saya lalu Muhammad Rasul Gowani, mahasiswa Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis untuk tugas analisis sinyal musik untuk memenuhi mata kuliah Sistem Multimedia dan Pengolahan Bunyi Digital. Oke, kita langsung ke analisisnya. Jadi di sini ya saya analisis itu ada dua buah bunyi, yaitu pertama bunyi vokal saya sendiri atau suara saya sendiri untuk menyanyikan lagu Lihat Kebunku, dan di sebelah kanan ini adalah ini audio dari instrumen untuk lagu tersebut. Jadi mari kita dengarkan. Untuk pertama ini suara saya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Dan selanjutnya ini untuk instrumennya. Jadi itu kedua audio yang akan saya gunakan. Jadi untuk mengolah audio kali ini saya menggunakan library Librosa. Ini Librosa sendiri untuk mengolah data audio ya. Jadi di sini pertama kita di sini mengidentifikasi variabelnya dan membaca audionya. Selanjutnya setelah itu di sini saya ingin melihat apa sih tipe dari variabel X dan SR yang telah saya isi tadi di sini. Apakah sesuai dengan yang saya inginkan? Ya, di sini sudah sesuai. 6 array, ini array ini. Jadi di sini bentukannya. Ini saya cetak lagi. Saya lihat isinya. Selanjutnya kita lihat ke plotnya. Dari sini kita bandingkan kedua plot dari sebelah kiri. Saya ingatkan lagi, sebelah kiri suara saya dan sebelah kanan instrumentalnya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa pada suara saya, jika kita lihat yang walaupun secara mentah langsung kita bisa melihat perbedaannya secara jelas, yaitu di suara saya itu banyak jedanya atau saat saya mengambil napas, ini bisa dilihat dari sini. Sedangkan di instrumen itu jalan terus tanpa ada jeda suara. Inilah perbedaan yang dapat dilihat secara sekelas mata. Nah, setelah itu tadi kan kita telah menganalisis dari visualisasi plot. Selanjutnya jika kita lihat lebih dalam lagi dengan menggunakan spektrogramnya, yaitu kita lihat dari domain waktu dan domain frekuensi, yang dimana maksud dari frekuensi ini domain waktunya dari segi waktu dan frekuensinya. Jadi dari spektrogram ini kita bisa melihat kenyaringan dari bunyi itu. Jadi di sini ada indikasinya, semakin merah maka ini semakin banyak yang terdapat di misalkan ini pada detik ke 0 antara 5 sampai 0 itu frekuensinya tinggi di bawah frekuensi yang banyak itu ada di bawah 2000. Nah, misalkan kita ingin melihatnya lebih jelas, dapat kita lihat di bawahnya. Dari sini kita bisa melihatnya bahwa indikasi frekuensi yang banyak itu semakin merah dia frekuensi itu
semakin banyak di waktu tersebut. Misalkan di sini misalkan dilihat di instrumennya, pada waktu detik kelima itu banyak di frekuensi 100, antara 128 sampai 512. Jadi di sini misalkan kita bandingkan antara spektrogram dari suara saya dengan spektrogram di instrumen tuh terdapat beberapa perbedaan. Di sini ada beberapa warna merah yang terpotong-potong secara jelas seperti ini, dan ada warna merah yang tidak terlalu beraturan gitu. Sedangkan di instrumental warna merahnya itu lebih teratur, karena di instrumen itu sendiri kan seperti yang kita tahu jarang adanya jeda gitu. Sedangkan di suara saya pasti terdapat jeda untuk menarik napas seperti itu. Selanjutnya kita analisis menggunakan aplikasi Audacity. Jadi di sini dari webnya dapat kita lihat seperti di sebelumnya di Python tadi sama saja. Di sini kita bisa lihat perbedaannya yang cukup signifikan ya. Jadi di sini di web di instrumental yang di atas dan web dari suara saya di bawah. Jadi dari sini kita bisa lihat perbedaannya. Di instrumental webnya lebih rapi, sedangkan di suara saya webnya itu berantakan, acak-aduk gitu. Jadi di sini kenapa bisa gini? Karena instrumental ini dari sini kita bisa simpulkan, dapat kita lakukan pencocokan apakah suara saya telah sesuai dengan instrumennya, apakah nada yang saya gunakan, yang saya nyanyikan, apakah masuk di nada dari instrumen itu. Dari sini kita lihat di beberapa bagian saya melakukan kesalahan dari saat saya bernyanyi. Ini kalau kita lihat sangat beda jauh, kayak kelihatan beberapa nada seperti itu. Jadi bisa dilihat dari sini. Dan saat saya melakukan bernyanyi terlalu tinggi saya bernyanyi, jadinya bisa dilihat dari sini. Kalau dibandingkan yang di atasnya, instrumennya sangat berbeda ya. Jadi di sini saya melakukan mix lagi seperti itu. Jadinya dari sini bisa kita lakukan pengecekan apakah saya bernyanyi sesuai nada atau tidak, seperti itu. Setelah kita melihat dari webnya, selanjutnya kita menganalisisnya dengan spektrogram di sini. Ya, di sini bisa kita lihat spektrogramnya. Nah, dari sini kita bisa bandingkan spektrogram dari kedua audio ini. Di sini dari spektrogram ini juga kita bisa mengidentifikasi seperti kesalahan saya bernyanyi. Jadi di sini seharusnya tidak ada suara yang saya harus keluarkan karena musiknya belum masuk, itu instrumennya belum masuk. Dan di sini nada saya terlalu tinggi, dilihat dari frekuensi pada waktu ke sekian sekitar 0,6 sampai 0,9 itu saya melakukan missing gitu. Saya bernyanyi terlalu tinggi sehingga dapat dilihat dibandingkan ini pada frekuensi 2000 itu suara saya mengalami frekuensi yang lebih tinggi. Itu dapat dilihat di sini. Karena di sini di spektrogram yang gitar itu tidak ada suara yang di sini, tidak ada domain frekuensi di sini. Sedangkan di sini sangat tebal gitu. Sedangkan di sini di detik ke 1,2 hingga 1,6 saya diam seperti ini. Ini ternyata saya diam, dapat dilihat di sini karena frekuensi yang ada itu di bagian 0, frekuensi 0. Biar lebih jelas, nah, seperti ini.
Nah, di 0. Sedangkan di sini di instrumental tuh harusnya ada, saya harus mulai bernyanyi. Di sini saya juga keterlambatan nada. Saya terlambat 0,1 detik, sehingga dari sini kita dapat simpulkan dengan spektrogram ini kita bisa menganalisis apakah di sini juga kita bisa menganalisis lebih jelas dibandingkan web tadi, apakah saya bernyanyi dengan benar sesuai dengan instrumen yang mengiringi atau tidak. Nah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon ditambahkan, jika kelebihan mohon ya dimaklumkan lah.